Hello, welcome to my second vlog. Jadi, hari ini saya akan coba bahas bagaimana sih keseharian saya jalan dari rumah sampai ke kampus, terus naik tram, terus di kampus ngapain aja. Oke, kita ikutin sama-sama videonya ya. Terima kasih. Oke, jadi ini jalan dari apartemen menuju ke halte tram. Dan ini kita udah sampai di halte tram kita. Dan ternyata tramnya masih jam 9:10 ke arah Hervanta. Kita di Hervanta kampus. Oke, kita tunggu dulu sampai jam 9:10 ya. Nah, ini tram yang biasa saya naikin tiap hari kalau saya ke kampus. Tadi pagi kebetulan saya lupa ngambil video tramnya, tapi inilah ya tramnya yang menuju ke Hervanta. Cukup panjang, tapi nggak sepanjang kereta. Dan dia tuh relnya bersatu di jalan gitu, jadi bareng-barengan sama mobil sama bis gitu. Oke, ini kita udah turun dari tram dan ini perjalanan menuju kampus. Jadi saya tuh turunnya bukan di depan kampus, tapi turunnya di belakang kampus. Kenapa? Soalnya gedung labnya itu lebih dekat ke belakangnya kampus. Jadi jalannya nggak terlalu jauh. Kalau lewat depan kampus tuh malah ke gedung labnya rada jauh gitu. Nah, ini pemandangan kampus dari gedung lab saya. Ini ceritanya saya udah nyampe kampus. Tadi soalnya saya nggak ngambil video lagi pas nyampe kampus. Tapi intinya pemandangannya bagus banget waktu ini pas saya ambil videonya. Karena apa namanya, waktu itu daun-daunnya masih pada warna-warni gitu. Refreshing banget. Halo. Jadi ini kita bikin vlog tentang ruang kerja saya dulu. Jadi ini ruang kerja saya, meja saya di sebelah sini. Ini tas saya sama laptop, sama itu mantel saya taruh di kursi. Nah, ini ada ruang kerjanya orang-orang yang lain. Di sini ada satu postdoc, situ doctoral students. Terus di sini juga kalau nggak salah postdoc juga atau doctoral students, saya juga lupa ya. Nah, terus di sini ada doctoral students juga, cuma hari ini nggak pada datang. Jadi di Finland tuh memang free gitu ya, memang bisa kerja dari rumah atau juga bisa kerja di kantor, tuh terserah mau gimana. Jadi saya enak sih sendirian. Terus di sini ada UAV besar yang hexacopter gitu. Nah, itu adalah ruang kerja saya. Oh ya, di luarnya ruang kerja ada playgroundnya anak-anak. Nah, biasanya di sini suka banyak anak kecil main karena di dalam kampus juga ada sekolah gitu. Nah, anak-anak biasanya suka main di situ. Jadi kadang-kadang kalau lagi kangen sama keluarga, kangen sama anak-anak, bisa lihat keluar gitu, ada anak-anak kecil lagi pada main-main di taman bermain di situ. Oke, itu seputar ruang kerja saya di kampus. Oke, dari situ kita coba keluar. Nah ya, di Finland tuh enaknya ada banyak space-space seperti ini ya. Jadi misalnya kalau mau santai-santai sambil baca buku, bisa pakai di situ. Sebelah tempat printer tuh ada kayak bangku gitu ya, kalau kita mau santai-santai duduk. Nah, terus ada di sini ada ruangan lucu. Ini saya tadinya nggak ngerti buat apa ya. Ternyata ini tuh ruang kecil ini bisa buat yang pengen privacy. Jadi tadi kan ruangan kerjanya tuh bareng-bareng ya. Ada postdoktoral, ada doctoral students, mungkin ada master students juga. Nah, ini tuh ada box kecil yang bisa kita pakai kalau kita pengen kerja yang quiet gitu untuk satu orang. Begitu dibuka, lampunya langsung nyala. Ini simple banget sebenarnya isinya ya, cuma meja yang bisa diputar-putar mejanya. Sama ada sofa. Jadi kalau ada yang mau privacy, nggak pengen keganggu sama suara-suara yang lain-lain gitu, atau pengen ada video conference yang cukup penting, nah itu bisa pakai ruangan box kecil di sini. Terus saya sekarang mau tunjukin toiletnya. Nah, ini ruang-ruang kerja semua di dalam kampus. Ini ada toilet untuk cewek. Ya, toiletnya sama aja sih seperti di kita ya.
seperti biasa lah ya, toilet. Oke, saya ke toilet dulu ya. Oke, tadi saya udah dari toilet dan sekarang mau ada kelas. Saya mau join kelas profesor saya. Jadi saya mau ngambil buku sama pulpen. Nah, di Finland ini ternyata alat-alat tulis, buku dan lain sebagainya itu gratis, bisa diambil free dari kayak box, kayak apa, ruangan gitu. Kita bisa pilih-pilih buku, bisa pilih-pilih alat tulis, bisa ngambil refreshment kayak kopi, teh, segala macam. Itu semuanya free. Saya tunjukin ya, bentar. Nah, jadi ini ruangannya, namanya office supplies. Ini kita buka pakai kartu. Ini kartu saya. Ini kita buka. Nah, begitu kita buka, kita lihat di dalamnya itu lengkap. Sorry. Lengkap banget semuanya ya, dari mulai apa? Itu ada susu, ada kopi, ada teh, apapun yang mau diambil gratis. Tis tinggal ngambil doang. Gratis tis. Terus ada hand sanitizer, ada ya macam-macam lah ya semua. Terus kalau ada yang butuh teh gitu juga bisa ngambil, kopi segala macam, udah kayak di supermarket tapi semuanya gratis nih, lucunya. Terus ya kita bisa ngambil amplop, apalagi gitu ya. Ada lampu, kalau perlu lampu, ada tapes, solatip, ada paku, apa sih yang buat naruhin pengumuman kalau di papan-papan pengumuman tuh ya, kayak paku payung gitu kali ya. Nah, terus ada glue ya, lem, macam-macam lah. Mask juga ada, itu ada mask. Ini juga masker banyak banget, KN95 ya, mau dipakai segimana banyak juga boleh, gratis gitu. Mau ngambil berapa pack juga gratis. Ini ada baterai dari segala macam bentuk ya. Ini baterai yang ini baterai yang buat jam. Terus ada berbagai bentuk lah. Terus ada gunting, mau ngambil gunting. Pokoknya semua keperluan, sampai ada bandage ya, plaster. Terus ada bolonger apa sih namanya? Two hole punch ya. Terus ada ya itu tempatnya selotip. Terus ada stapler baru gitu ya, kalau mau ngambil diambil aja gitu. Ada banyak juga di sini. Terus ada yang buat bukan stapler, apa sih, yang stapler tapi yang tanpa, oh ini stapler extractor ding. Jadi kalau misalnya salah stapler, terus bisa diambil pakai itu. Screen wipes segala macem, apa, tisu basah kalau mau ngambil boleh. Terus apa lagi nih, black on white tape, segala macam tape ya, segala macam amplop. Nah, saya sekarang lagi perlu buku sebenarnya buat kuliah. Ini ada stabilo, terus apa, spidol free, terus map kalau perlu. Nah, saya kayaknya perlu apa ya, pulpen apa pensil. Saya perlu pulpen sih, pulpen yang rada bagus. Yang mana ya, saya ambil ini aja nih, yang warna biru lucu. Oke, saya ambil satu pulpen warna biru nih, gratis tanpa bayar. Kita lihat, oh nggak kelihatan ya, nggak fokus nih, maafkan ya, maklum saya baru. Ini pulpen merek Mitsubishi teman-teman. Nggak kelihatan, atau di sininya aja. Ini yang tadi saya ambil, Uniball Eye Micro, buatan Mitsubishi, made in Japan. Jadi kayaknya nih pulpen bagus dan tersedia banyak. Hai. And then saya mau cari buku ada di sebelah sini. Kayaknya buku buat nyatet pas di kuliah. Ini ada orang masuk barusan, tapi saya cek aja ngomong bahasa Indonesia karena dia juga nggak ngerti. Oke, mana ya buku ya? Yang ini gitu. Ini lucu ya. Bukunya di sini tuh lucu, kotak-kotak gitu. Ini cukup ini deh, satu. Atau apa ya? Atau buku yang bentuknya kayak agenda gini juga banyak, bisa diambil. Tapi ketebelan sih. Atau kalau perlu map juga bisa. Ini aja deh, kok saya buku yang simple. Okay, I'll take this one. Okay, see you. Bye bye. Saya tadi udah ambil
ambil buku dan pulpen dari supply room. Saya ambil satu buku warna biru sama pulpen warna biru buat notes, buat nanti kalau lagi ikut kuliahnya profesor saya begitu. Dan itu kedengeran suara anak-anak ya. Jadi di lantai 2 sini tuh ada sekolah juga, yang tadi saya bilang anak-anaknya bisa main. Bentar. Oke, nah sekarang saya menuju ke tempat kuliah. Tempat kuliahnya di room 2108. Ntar saya switch kameranya ya. Kita menuju ke ruang kuliah. Nah, ini ruang kuliahnya K2108. Kita masuk dulu ya. Oke, saya sit in di kuliah dulu ya. Kita bakalan belajar dulu, abis itu nanti kita lanjut lagi. Oke, next room yang mau saya perkenalkan itu Network Robotics Lab. Jadi Network Robotics Lab ini lab tempat saya eksperimen. Si gelap, nggak ada orang. Kita nyalain lampunya. Nah ini memang di dalam sini memang udah di set untuk eksperimen robotics ya, multi robot systems. Jadi udah dikasih kayak jaring-jaring gitu. Jaring-jaringnya tuh untuk melindungi kalau kita lagi main-main pakai UAV. Kan saya sekarang main-main sama UAV sebetulnya ya. Jadi itu mainan saya di lab. Ini adalah UAV Swarm dari Crazy Fly. Ini di sini sudah disediain ada 10 UAV Swarm kayak gitu, tapi yang dirakit baru 6. Nanti mungkin saya pakai 6 ini aja buat simulasi multi agent sistemnya untuk pertanian. Nah, nanti kalau misalnya mau ngoperasiin UAV itu supaya UAV-nya kalau misalnya lost control nggak kena ke kita ini ininya bisa ditutup jaring-jaringnya nih untuk melindungi supaya UAV-nya kalaupun dia terlempar itu nggak kena ke kita. Kita kan operatornya kan yang di sini ya, duduk di sini gitu. Nanti kita merogram UAV-nya pakai PC ini PC-nya lab. Nah, terus apa namanya? Ya, selain ada jaring itu juga bawahnya lab ini tuh sudah dilengkapi dengan kayak playing mat gitu ya kalau buat anak-anak di Indonesia ya. Playing mat gitu yang empuk ya. Jadi kalau UAV-nya jatuh tuh dia nggak fatal rusaknya. Nah, selain itu dia udah dilengkapi juga dengan local positioning systems di atas-atasnya. Jadi bisa positioning UAV-nya dengan baik lah gitu ya. Ada 8 local positioning di sini. Ya, local positioning itu yang kayak BTS-nya gitu, dia basisnya pakai ultra wideband. Nah, ini nih satu modulnya seperti ini, tapi dia dipasang di 8 titik. Satu di bawah, satu di atas. Mana? Di atas mana? Nah, itu. Satu di atas itu, satu yang di bawah tadi. Dan ruangan ini kan persegi 4 ya, jadi ada 4 sudut. Dia ada 8 local positioning. Selain itu juga ada mahasiswa master yang duduknya di sini, di sebelah meja di lab saya ini. Ya, meja yang biasanya saya pakai yang ini, yang buat ngontrol-ngontrol UAV segala macam tuh di sini. Sedangkan yang ini meja buat ngontrol si mobile robotnya. Nah, mobile robotnya tuh yang ini. Mobile robotnya pakai Turtlebot di sini. Sebetulnya ada 6 tapi yang dipakai sama mahasiswa S2 itu cuma 4. Nah, ini udah dipasangin kayak apa? color recognition color apa ya, kertas warna untuk recognition system dia, untuk lokalisasinya dia. Jadi kalau si robot ini di lokalisasinya tuh pakai image processing. Nah, di situ ada kamera di tengah-tengah ruangan. Dia pakai kamera Z stereo untuk lokalisasi robotnya. Nah, ini lagi dikerjain sama mahasiswa S2 yang duduknya di sini kalau lagi eksperimen. Sementara saya kalau lagi eksperimen duduknya di sini, sebelah sini kalau eksperimen. Tapi kalau lagi kerja duduknya ya di ruang kerja saya. Begitu. Ya, jadi inilah. Oh ya, di atas sana ada berbagai robot juga sih yang belum dipakai ya. Jadi bebas juga kalau misalnya mau dipakai.
karena di sini jarang pada datang ya, jadi enak sih, saya sebenarnya bisa mencoba-coba berbagai alat. Di situ ada turtlebot waffle yang sudah dengan manipulator, itu juga belum ada yang pakai. Terus itu 2 turtlebot yang nggak dipakai sama mahasiswa S2 tadi, kalau mau diuji coba boleh katanya. Terus itu ada beberapa UAV Crazy Swarm, UAV Crazy Fly, nano UAV ya, nano quadcopter yang tadi yang kecil-kecil kayak gini, tapi yang belum dirakit. Jadi kalau memang mau dipakai juga katanya boleh-boleh juga gitu. Ya itu sekedar pengenalan tentang tempat kerja saya di Tampere University. Begitu. Oke. Terima kasih. Nah, itu tadi kita udah lihat gimana ruang labnya ya, ruang lab tempat saya kerja. Ada satu lagi ruangan yang belum saya liatin, yaitu refreshment room. Ya, kita sekarang menuju ke sana ya. Halo, tadi saya udah ke refreshment room, tapi ternyata di refreshment room lagi rada rame, banyak mahasiswanya lagi pada ngobrol-ngobrol, bikin kopi, minum-minum. Jadi saya nggak enak mau ngevlog dan dan ngambil videonya, karena kalau di sini tuh kalau mau masukin wajah orang di video atau nge-upload gitu, kita harus punya written consent atau punya consent dari mereka. Jadi mereka harus setuju bahwa mereka masuk ke video kita yang akan dipublish gitu. Dan daripada repot, jadi saya nunggu besok aja kali ya, kalau refreshment roomnya udah lumayan sepi, ntar saya bikin vlog lagi kalau sempat. Kalau enggak ya cukup diceritain aja kali ya. Tempatnya enak banget, bisa buat makan-makan, ngobrol-ngobrol, dan bikin segala macam refreshment gitu. Itu aja sih, jadi vlog kita sampai sini dulu ya hari ini. Saya mau lanjutin kerja lagi. Dadah, assalamualaikum. Thank you for watching. See you on the next vlog.